محمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن علي بن محمد bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala berikan manfaat insyaallah kepada kita sekalian. Kita mau pulang dari sini dapat kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Kabar gembira dari Allah taala. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, wa basyir, beri kabar gembira. Kepada siapa yang dapat kabar gembira? Basyir ibadi, beri kabar gembira kepada hamba-hambaku. Siapa mereka hamba-hambamu ya Allah? Hamba-hamba yang diaku oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Basyir ibadi alladziina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Beri kabar gembira kepada hamba-hambaku yang mana mereka mendengarkan nasihat dan mengikuti nasihat itu dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, nasihat yang kita dengarkan, kata Ibn Ruslan, fa'amal walau bil ushri kaz-zakati takhruj bi nuril ilmi min zulmati fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'abdil wathani kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalkan itu ilmu walaupun hanya 10%. Niscaya kamu akan keluar dari kegelapan dengan membawa cahaya ilmu. Imam Sayyidina Abdullah bin Hasan bin Tahir Sayyidina Tahir bin Hasan bin Tahir dinasihati oleh bibi mereka. Itu bibi mereka bilang kepada keduanya, ya Abdullah, ya Tahir, ya Abdullah, idza amiltuma bi adab dukhulil khala la kharajtuma bi nuril ilm. Wahai Abdullah, wahai Tahir, ini mereka ini adalah guru daripada Mufti Betawi Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya. Itu bibi mereka sekaligus pendidik mereka berkata kepada mereka waktu masih kecil, wahai Tahir, wahai Abdullah, kalau kalian mengamalkan adab masuk ke WC, masuk ke kamar mandi, masuk ke toilet, kalian mengamalkan adabnya, maka niscaya kalian keluar dari WC dengan cahaya ilmu. WC, keluar dari WC dengan cahaya ilmu. Gimana kalau keluar dari masjid? Gimana kalau keluar dari majelis? Gimana kalau keluar dari kumpulan bersama kaum salihin, kumpulan bersama para ulama? Ini kumpulan yang kayak begini. Tadi kita dengar Habib Jailani itu adalah perkumpulan yang orang-orang iri, pengen dapat kumpulan kayak begini, cuma nggak dapat di negeri mereka. Cuma kita dapat. Alhamdulillah. Ini syahadah, kesaksian dari beliau yang katanya kumpulan ini mengingatkan dengan perkumpulan yang ada di Darul Mustafa, mengingatkan kepada perkumpulan yang ada di Tarimi. Jangan heran, Salim bin Abdul bin Marsyatri waktu hadir di sini pas Jumat siang, beliau bilang, ma adri hal ana fi Indonesia atau fi Inat. Saya nggak tahu, saya lagi di Indonesia atau lagi di Inat. Alhamdulillah. Nah karenanya itu syukurin nikmat dari Allah Taala yang kita punya. Kita hadir, bukan cuma sekedar hadir, kita amalkan apa yang disampaikan, apa yang kita dengar, kita amalkan daripada nasihat tersebut, daripada bimbingan tersebut. Hadir majelis akan tetapi mutusin silaturahmi. Hadir majelis tapi durhaka sama orang tua, kan nggak benar itu. Hadir majelis tapi subuhnya telat. Hadir majelis tapi nggak bangun malam, nggak tahajud. Hadir majelis tapi nggak sholat jamaah. Hadir majelis tapi nggak sholat witir. Makanya kan kita tiap habis sholat isya di sini ingetin, ba'diyah jangan lupa, witir jangan lupa. Kalau di rumah takut nggak kesampaian, dikerjain di sini. Kan dari Imam Abdul Wahhab Sya'rani itu beliau idza khatar bi ba'li an yatasaddaq wa huwa fil hammam. Itu kalau dia lagi di kamar mandi, terus terlintas di benaknya dia ingin sedekah, langsung teriak jerit-jerit kepada anaknya, fulan, fulan, dipanggil anaknya. Anaknya kira kenapa? Ayahku sakit atau apa, atau jatuh. Atau ayahnya bilang, keluarkan sedekah, ambil dari lemari saya, keluarin sedekah, kasih kepada fulan sekarang juga. Sekarang, jangan ditunda. Abahnya di kamar mandi. Keluar dari kamar mandi, anaknya nanya, Mbah kenapa enggak nunggu keluar dari WC dulu baru ngomong? Dia bilang, sedekah itu enggak keluar melainkan setelah melewati 70 syaitan. Jangan ditunda. Jangan ditunda kebaikan, jangan ditunda. Kerjain saat itu juga. Itu dikatakan bahwasanya amal di dunia ka'annak ta'ishu abada. Buat dunia, bersikap beramal buat dunia seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Entar tunda besok, tunda dah. Anggap hidup selama-lamanya. Dunia 2 tahun lagi deh, 5 tahun lagi deh,
100 tahun lagi deh, nggak apa-apa, anggap hidup selama-lamanya, nggak jadi masalah. Kapan mau beli mobil? 200 tahun lagi saya beli, nggak masalah. Ya, bukan aib. Akan tetapi kalau buat akhirat, beramal buat akhirat seolah-olah kita mati besok. Jadi jangan ditunda, sekarang ini juga, saat ini juga, detik ini juga. Sebagaimana dinasihatkan kepada kita jangan hurur, jangan tertipu. Jangan tertipu dengan ketaatan yang kita lakukan. Yo, bikin taat, saya hadir majelis tapi enggak ngamalin apa yang dia praktekkan. Hadir majelis tapi kelakuannya kelakuan preman. Hadir majelis, duduk bersama ulama, duduk bersama sholihin, tapi kelakuannya kelakuan garong, kelakuan preman, kelakuan penjahat. Jadilah contoh kelakuan orang-orang soleh. Kemudian juga hatta yang tukang maksiat juga jangan dia tertipu dengan kemaksiatan dia. Artinya merasa saya maksiat, udah deh saya istighfar, tapi besok maksiat lagi tanpa dia menjalankan syarat-syarat taubat dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kira dia sudah taubat, dia kira dia sudah diampuni oleh Allah taala, padahal dia tidak memenuhi syarat pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya itu orang bikin maksiat, terus-terusan ngerjain maksiat, dia ninggalin kewajiban, kemudian dia bilang udah takdir dari Allah taala. Jadi tertipu dengan ucapan, dengan angan-angan yang semacam ini. Orang kayak begini ntar kena gampar. Loh, kenapa digampar? Udah takdir dari Allah taala. Begitu, dikeplak kepalanya, udah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ditendang, udah takdir dari Allah taala. Dia enggak terima kalau itu takdir. Tapi dia maksiat, dia bilang udah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir dari Allah taala tempatnya bukan begitu. Penempatan merujuk kepada takdir itu, penempatannya itu kalau ditimpa musibah udah takdir. Kematian ya udah takdir. Begitu kebanjiran ya udah takdir. Kesambar geledek ya udah takdir. Kelindes sama apa namanya? Sama kereta api udah takdir. Begitu. Tapi maksiat ya jangan bilang udah takdir. Kalau kita udah bilang begitu maka kita kayak syaitan yang menghujat Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang ucapan ini lebih jahat daripada dosa yang dilakukan oleh pelakunya. Kemudian juga ada orang dia maksiat kepada Allah taala terus berangan-angan, saya dapat ampunan dari Allah, saya masuk surga gandengan sama Rasulullah, tangannya masih megang minuman keras. Dia rokokan semau-maunya, sebebas-bebasnya mengisap rokok, udah gitu ngogosipin ulama. Matiin dulu tuh rokok, baru itu gosipin ulama, gosipin aulia, gosipin solihin. Bilang wali itu begini, si Habib itu begini, ulama itu begini, syekh ini begini. Tangannya megang botol sama megang rokok. Lu nggak tahu diri, ngaca, bercermin kepada dirinya tersebut. Nah karenanya itu ada orang tuh inna amanil maghfirah la'ibat bi agwam hatta kharaju minad dunya wa hum mafalis, katalah Hasan al-Basri. Itu angan-angan berhayal akan ampunan Allah taala tanpa usaha untuk mencarinya, itu mempermainkan sekelompok kaum hingga mereka meninggal dari dunia ini, keluar dari dunia dalam keadaan bangkrut. Berharap kepada Allah. Sifat orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala itu pada tempatnya. Gini, ente tanam pohon, siramin pohonnya. Pohon apa yang ente tanam? Tanam pohon mangga. Siramin pohonnya, kasih pupuk, rawat, dan berharap semoga mangganya tumbuh manis. Semoga mangganya tumbuh, ya buahnya tumbuh dan buahnya manis. Itu tempatnya berharap. Nah ini kagak nungguin mangga di mana? Di bawah tiang listrik, kesamper sama listrik yang kayak begini. Kesetrum, bukan tempatnya di situ. Penempatannya yang keliru. Wah, kata ya mudah-mudahan Allah taala selamatkan kita dari sifat hurur. Jadi jaga kita dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo bersihin hati kita. Ini kita tanggal 11 Safar mengenang daripada pernikahan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha wa radhaha, yang mendapat kabar dari Rasulullah. Itu Nabi bilang, malaikat Jibril datang. Terus bilang, ya Muhammad, kata malaikat Jibril, ini Khadijah, dia bakalan masuk ke ruangan ini, bakalan datang. Kalau dia datang, fa'agriha minallahi salam wa minni. Sampaikan salam dari Allah dan juga dari saya. Jibril ikut-ikutan aja. Yang ngasih salam Allah, kenapa Jibril ikut-ikutan?
Jibril ikut-ikutan li'annahu yurid yatagarrab ila Allah yusallim ala man sallam alaihillah. Dia ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan salam kepada orang yang mendapatkan salam dari Allah Ta'ala. Begitu juga cintai orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Kalau kita mau dapat cintanya Allah Ta'ala, muhibbuhum mahbubu yahsul lahum matlubu, pecinta mereka dicintai oleh Allah Ta'ala, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Jibril bilang Allah kirim salam kepada Khadijah dan sampaikan salam dari saya juga. Saya ikut-ikutan mau ngasih salam juga buat Khadijah. Terus beri kabar gembira, basyirha bi baitin fil jannah min qasab la nasab fiha wala sakhab. Berikan kabar gembira istana di surga, sebuah istana di surga yang mana enggak ada keluh kesah, enggak ada rintihan, enggak ada capek, enggak ada derita. Karena dia udah menderita di dunia, berjuang bersama Rasulullah SAW. Surga nungguin dia di akhirat. Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita di barisan mereka ma'ahum wa fihim daiman fid dardi wal akhirat. Nah, kalau kita mau bersama Siti Khadijah, ayo kaum wanita kita pengen bersama Siti Khadijah, teladani Siti Khadijah, ikuti Siti Khadijah, ikuti para aulia wassalihin. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala teguhkan kita di jalan mereka. Amin ya rabbal alamin. Kita sedikit baca tahlil, kita hadiahkan kepada orang yang meninggal daripada kerabat dan famili kita. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la